nama saya Kila Nuralfiakani. Di video kali ini saya ingin membuat Scratch dengan operasi bilangan ganjil dan genap. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Scratch? Scratch merupakan aplikasi bahasa pemrograman visual. Sebelum saya lanjut, jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe. Hehe. Oh ya, di Scratch ini juga terdapat tools-tools yang tersedia. Yang pertama di sini ada layar untuk menampilkan games kalian. Yang kedua ada tools background di mana kalian bisa menambahkan background yang mau kalian pilih. Banyak banget di sini background-background yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya di sini ada tool sprite di mana kalian bisa mendapatkan sprite atau pelayar pada games kalian. Nah, ini contoh-contoh sprite yang sudah tersedia di Scratch. Nah, selanjutnya ada 3 jenis nih, ada script, kostum, dan juga suara. Script itu digunakan untuk memprogram atau memberikan perintah pada games kalian. Kalau kostum, digunakan di mana kalian bisa membuat animasi di Scratch. Wah, keren banget kan? Nah, selanjutnya ada suara. Kalau kalian membutuhkan suara dalam games kalian, kalian bisa menambahkannya. Sekarang saya ingin lanjut ya, gimana sih caranya membuat games atau animasi di Scratch dengan operasi bilangan ganjil dan genap. Oke, yang pertama, saya memilih latar atau background-nya dulu. Saya ingin memilih background board wall. Saya klik, lalu saya pilih OK. Sprite kucingnya saya hapus dulu. Lalu saya memilih sprite yang mau saya pilih, yaitu sprite ball. Lalu klik OK. Sprite ball-nya saya taruh di sini di atas. Karena ini menurut saya terlalu besar, jadi saya ingin kecilkan. Saya kecilkan bolanya segini. Selanjutnya saya ingin menambahkan sprite. Saya ingin menambahkan sprite bowl. Lalu saya klik OK. Saya taruh di sini sprite bowl-nya, lalu saya kecilkan sedikit. Oke. Karena nanti saya ingin memprogram hanya bolanya saja yang bergerak, jadi nanti ketika saya memasukkan angka ganjil atau genap, yang bekerja hanya bolanya saja. Dia bisa ke kanan atau ke kiri gitu. Sedangkan ball-nya tidak saya apa-apain. Nanti ball-nya hanya saya gerakkan melalui mouse pointer saja. Jadi kita lanjut ya. Yang pertama saya klik dulu nih sprite ball-nya, lalu saya pilih menu kejadian. Saya pilih ketika tombol spasi ditekan. Sebenarnya bisa kalau untuk memulai pakai yang ketika bendera hijau diklik atau pakai yang ketika tombol spasi ditekan, tetapi karena ini nanti saya ingin memasukkan angka genap atau ganjil, jadi lebih mudah pakai yang ketika tombol spasi ditekan. Lalu selanjutnya saya pilih menu gerakan, lalu pilih yang ini, pergi ke X dan Y. Nah, ini tuh sebagai posisi awal sprite-nya. Jadi posisi awal saya ubah nih X-nya menjadi -15. Dan juga Y-nya saya ubah menjadi 145. Jadi ini posisi awal sprite-nya ya. Saya rubah. Lalu selanjutnya saya pilih menu sensor. Saya masukkan yang ini. Lalu saya tulis
ini tanya, saya tulis masukkan. Jadi saya memberikan instruksi, masukkan angka genap ganjil. Setelah itu, saya ke menu kontrol, lalu saya pilih yang ini, jika maka jika tidak. Lalu saya pilih menu operator, saya pilih yang ini, yang simbolnya sama dengan dan juga mode. Ini saya pisahkan dulu ya, lalu saya ke menu sensor, saya pilih yang jawaban. Nah, ini digabung. Lalu jawabannya juga digabung di sini. Mode-nya saya tulis 2 dan juga sama dengan mode 2 sama dengan 0. Jadi bilangan yang habis dibagi 2 itu kan merupakan bilangan genap ya. Jadi saya ingin memasukkan bilangan genap dulu nih. Baru nanti di bawahnya bilangan ganjil. Lalu setelah itu saya ke menu tampilan. Saya ke menu gerakan dulu. Lalu saya pilih yang ini, meluncur. Di sini saya ubah nih meluncurnya menjadi 2 detik dan posisinya saya ubah, X-nya menjadi 175 dan Y-nya -51. Jadi ini arah untuk nanti ke kanan biar lebih pas gitu ke kanannya. Jadi saya ubah menjadi 175 dan juga -51. Meluncurnya 2 detik, kenapa? Supaya tidak terlalu cepat tapi juga tidak terlalu lambat. Selanjutnya saya ke menu kontrol, lalu saya pilih yang ini dan saya rubah tunggu 2 detik. Kenapa tunggu 2 detik? Supaya nanti ketika bolanya meluncur ke dalam mangkuk, bolanya tuh bisa langsung masuk gitu. Tapi nggak buru-buru banget masuknya, jadi saya nggak mau 1 detik, tapi saya ubah menjadi 2 detik saja. Lalu saya ingin menampilkan atau saya ingin menambahkan suara di sini. Nah, saya pilih mainkan suara. Lalu saya ke menu tampilan lagi. Saya pilih yang ini, katakan. Katakan ini untuk menulis dialog ya. Dan di sini saya ingin menulis dialog. Ya, ini merupakan bilangan genap. Seperti itu. Lalu saya pilih sembunyikan. Jadi nanti ketika bolanya meluncur ke mangkuk, kan nanti ke kanan nih misalkan. Dia sudah mengarah ke kanan, lalu nanti dia bisa ngasih tahu gitu bahwa ini adalah bilangan genap. Lalu setelah itu bolanya seolah-olah hilang. Jadi saya memasukkan ini, memilih sembunyikan. Memasukkan atau memilih yang ini ya guys, yang sembunyikan. Nah, di bawah jika tidak ini sebenarnya hampir sama nih, sama yang di atas. Tetapi bedanya kita kan membuat bilangan yang ganjil ya. Tadi kan yang di atas sudah nih bilangan genap. Jika tidaknya saya memilih yang gerakan, menu gerakan, lalu meluncur. Pilih yang meluncur. Ini sama 2 detik, tetapi X-nya saya rubah di sini menjadi -179 karena nanti kan dia ke kiri. Untuk bilangan ganjil. Nah, selanjutnya saya ke menu kontrol, lalu saya pilih tunggu 1 detik. Satunya saya rubah lagi menjadi 2 detik sama seperti di atas, lalu saya tambahkan suara.
Saya pilih mainkan suara. Lalu saya ingin menambahkan dialog lagi. Saya pilih yang ini, katakan. Saya ingin memasukkan dialog. Ya, ini merupakan bilangan ganjil. Lalu saya sembunyikan. Sudah deh seperti ini. Wah, bolanya ngilang. Coba ya, saya tekan spasi. Nah, muncul kan bolanya? Kenapa bolanya bisa muncul padahal tadi hilang? Karena di sini saya tambahkan tampilkan. Kalau misalkan tampilkannya nggak ada, pasti bolanya nggak bakal muncul. Nih, kita coba ya. Saya coba kalau tampilkannya nggak ada. Misalkan saya memasukkan angka 23. Nah, seperti ini. Ketika saya tekan tombol spasi, maka bolanya nggak ada kan? Jadi, saya tambahkan tampilkan di sini. Jadi saya pilih tampilkan untuk di bawah mainkan suara, supaya nanti bolanya muncul kembali. Oke, sekarang saya ingin memasukkan bilangan genap. Tangkap. Seolah-olah ini bolanya masuk ya. Jadi ya udah seperti itu guys. Terima kasih untuk menonton video tutorial Scratch dengan operasi bilangan ganjil genap ini. Maaf banget kalau misalkan ada kata-kata yang kurang bagus atau kurang baik lah komunikasinya, karena saya juga baru pertama membuat tutorial seperti ini. Semoga aja bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih untuk menonton videonya. Dadah!